Lanjut Pak, apa yang terjadi berikutnya? Ini yang seru. Nah, terus ada eh, komputerisasi data itu setelah setahun saya ikut kursus, lalu di drop lah komputer-komputer untuk mengolah data di BNI. Nah itu merek komputernya tuh IBM gitu kan. Dan kebetulan yang ada di sana itu teman saya gitu. Dia yang Dia menghandle mengoperasikan data. komputernya itu ya, mengoperasikan data itu. Gitu. Iya, dia mengoperasikan data itu. Lalu ya kan itu ruangan secret gitu ya, karena data gitu ya, nggak boleh orang lain bisa masuk kecuali petugas memang ditugaskan di situ dan pemimpin gitu. Nah suatu saat dia tahu saya ikut kursus karena kan sering ngobrol sama dia, bilang minta bantu saya bilang saya nggak berani, ntar saya di tempat pemimpin, ini kan ruangan rahasia, ini data semua ada di sini. Saya bilang, dia langsung bilang ya pemimpin itu datangnya jam ya 9 jam 10, nanti kamu datang setelahnya itu. Oke siap, saya memberanikan diri membantu. Saya sudah hafal, saya bilang, pakai Lotus 1, 2, 3, wah saya belajarnya super cal, saya belajar, udah saya pokoknya cemen lah itu saya bilang. Data itu Jadi sudah sistem program yang dibawa pada saat itu, ya katakanlah itu masih, ya Bapak kuasai lah gitu ya, jadi Bapak sudah belajar ya satu level lebih tinggi gitu ya. Betul gitu. Saya bilang ada kerjaan enak nih gitu. Sudah saya bilang. Jadi ada tiga produk di situ, dana, jasa, kredit. Nah teman saya ini pegang kredit, saya pegang dana dan jasa di seluruh cabang Indonesia Timur. Saya kan entry, dia Indonesia Timur itu cabangnya mengirimkan manual, jadi kertas semuanya gitu, berupa pom, jadi tulisan yang diketik gitu ya. Jadi saya mengentry, dan saya mengentry dengan 2 jasa dan dana itu lebih cepat daripada teman saya gitu. Jadi karena saya sudah mengerti teknisnya gitu. Nah jadi di situ kecepatan kerja kantor kami di wilayah 7 itu luar biasa, karena batas waktunya harus 1 minggu, ini 2 hari 3 hari udah selesai, udah sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Jadi ini karena iya, karena ada campur tangan Pak Robert di situ, jadinya pekerjaan bisa lebih cepat gitu ya Pak. Iya, saya tidak tahu, tapi ada surat datang gitu kan, saya nggak ngerti gitu ya, karena saya bilang wah luar biasa nih kantor wilayah 7, laporannya cepat sekali tibanya, akurat lagi, bla bla bla. Jadi ada pujian gitu, penghargaan dari kantor besar saat itu. Saya nggak mengerti apakah karena saya di situ atau tidak, tapi yang jelas selalu di daftar yang dikirimkan dari kantor pusat, kita yang paling cepat nilai 7, yang lainnya seminggu bahkan ada yang lebih. Jadi kan ini kan pengolahan data ini harus harus tepat waktu gitu ya. Nah kita yang paling cepat, paling cepat diproses gitu kan. Iya. Artinya dihimbau lah, dalam contoh nih kantor wilayah 7 mengirimkan datanya. Iya. Dia selalu nomor 1 tiba di kantor besar, padahal kantor cabangnya banyak gitu. Sudah, saya bilang bagaimana cara kerjanya ya, waduh saya bilang, kan dia minta, saya bilang saya berikan, udah nggak usah scroll, jadi data-data yang mau di entry saja itu yang
di unprotect, yang lainnya protect baru unprotect, jadi dia loncatnya umpamanya nomor 1 ke nomor 20, jadi nggak scroll gitu, langsung aja klek, cuman satu tombol ke bawah dia langsung loncat ke nomor 20, jadi itu cepat kerjanya. Dari situ pemimpin wilayahnya dulu itu memang orang Manado, Pak Hari Malengkai, saya ingat, memang dia rada galak gitu ya. Tidak boleh orang lain masuk ke wilayah data ini, gitu. Kebetulan saya tidak tahu ini malaikat atau setan. Jadi sebenarnya jamnya itu bukan jam dia datang ke ruang data itu. Begitu dia datang itu persis jam 12 mau makan siang. Saya ada di situ, wah, muka sudah merah, saya sudah mau kencing mati, aku kena marah ini saya. Akhirnya benar saya dimarah habis-habisan di situ, dan teman saya untuk membelanya bagus sekali, dia bilang, Pak, karena Pak Robert ini yang membantu di sini, maka kami di wilayah 7 ini mendapat pujian dari kantor besar, dan hampir setiap bulan mendapat pujian dan penghargaan dalam kecepatan bekerja, sehingga proses kantor besar itu bisa lebih cepat juga ya, karena dia. Saya bilang, wah, akhirnya saya diuji lah di situ oleh pemimpin wilayah saat itu. Dia ambil alih kursi saya, dia bilang, kayak bahasa Manado, ngoni geser, pindah. Saya bilang, oh ya. Dia bilang, ini apa? Keyboard. Jadi saya menjelaskan semuanya secara teknis. Dia percaya semua. Jadi dia bertanya tentang ini, jadi ini screen, ini keyboard, semua sistem kerja dia tanya, semuanya dia tanya. Sampai terus bagaimana mengoperasikan ini? Saya bilang, ini drive up, ini namanya disk operating system. Jadi di disket ini sudah ada sistem untuk mengoperasikan kinerja dari banyak aplikasi, Pak. Masukkan sini, tutup, baru langsung ya sudah. Ini apa namanya? Ini APROM, nah ketik. Nah, Bapak mau bikin apa? Cabut sistemnya, Bapak mau ngetik apa? Lotus, surat atau apa? Ini Jo. Nah, dia tunjuk satu, oh ini word start namanya. Ini untuk pengelola kata. Ya, masukkan, tulis WS, kita kerja. Sudah, saya dong. Wah, dia percaya saya istilahnya ya akhirnya percaya. Saya bilang, kayak apa ngoni tidak dari dulu. Saya bilang, oh kan saya di bawah, Pak, jadi operator AC. Jadi saya bilang, bagaimana saya mau bisa akhirnya dia telepon pemimpin bagian umum, dia minta teman saya sambungkan ke pemimpin bagian umum. Dimarahi itu pemimpin bagian umum, disuruh datang ke ruang data. Saya sudah takut mati aku, saya bilang, sudah dipecat saya. Begitu masuk, dia bilang, itu pemimpin bagian umum dimarahin sama pemimpin wilayah. Saya bilang, saya tidak tahu. Pokoknya dia bilang, kenapa ini orang jago komputer kamu kasih di operator AC? Ya intinya begitu. Saya tidak mau tahu. Sore nanti saya pulang makan, saya sudah tanda tangan surat Robert untuk mutasi di sini. Waduh, saya tidak jadi stres. Itu sore kan, itu siang mau makan siang itu. Saya bilang, sore nanti saya tidak mau tahu surat keputusan mutasi dia dari bawah, dari operator AC untuk jadi petugas di sini. Jadi
asisten operasi, asisten operator, asisten operation gitu ya, di pengolahan data. Saya bilang, ya ampun Tuhan, saya mau menangis bagaimana gitu. Saya bilang, waduh, saya pikir saya mau dipecat, tahu-tahu diangkat naik lagi. Wah, saya bilang saya. Nah, disitulah saya memulai karir gitu loh. Jadi ternyata ya 2 tahun di dari operator AC sentral itu membuat mental, membuat banyak pengetahuan bisa ditimba. Jadi kesempatan sebenarnya bukan kesempatan itu, karena kan jam kerja berarti tidak boleh meninggalkan kantor, tapi saya curi selama 2 tahun itu untuk satu hal yang lebih baik, walaupun risikonya memang banyak. Sebenarnya kan komputer pada tahun segitu, tahun 80-an itu kan belum populer ya. Itu benar. Dan waktu itu seperti barang mewah mahal gitu yang nggak semua orang pakai gitu ya. Apa yang mendorong Pak Robert berpikir, oh saya harus belajar ilmu ini nih gitu. Saya harus belajar bagaimana cara menggunakan komputer gitu. Sebenarnya saya tidak punya motivasi apa-apa waktu saya belajar komputer, tapi waktu kuliah saya punya motivasi karena saya harus bisa ilmu ekonomi, walaupun memang ya saya sudah bekerja di bank kan hanya bagian teknis saja, karena udah ada panduannya, ada semacam buku pedoman yang harus ditaati di situ dalam bagian-bagian tertentu di bank itu. Tapi saya sadar saat itu, saya bilang, waduh, saya ini bukan orang ekonomi, jadi saya harus kuliah nih. Udah, saya kuliah di ekonomi sampai selesai, gitu. Jadi saya dapat 2 ilmu akhirnya. Jadi kesadarannya itu terjadi belakangan. Jadi motif awalnya untuk belajar komputer itu nggak ngerti gitu. Tetapi setelah saya belajar ekonomi, nah komputer ini ternyata akhirnya berguna. Di situ banyak rumus-rumus yang bisa saya kembangkan setelah saya masuk ke programmer kan. Tapi yang jelas saya punya dasar di situ. Ya sudah, akhirnya bos tadi yang meminta personalia untuk mutasikan saya dari operator AC menjadi asisten operation di pengolahan data. Pengolahan data, iya. Itu naik berapa tingkat itu? Iya, makanya dari senior asisten gitu turun itu operator AC juga turun berapa tingkat. Naik berapa tingkat, asisten operation juga naik berapa tingkat. Makanya saya bilang itu naik berapa tingkat. Saya bilang wah luar biasa, gue bilang. Tapi di situ punya catatan oleh pemimpin tadi, teman saya yang ini dipanggil, tapi dia ngajak saya, kita dipanggil Pak. Oke, siap, ke dalam lah kami berdua. Gitu. Ya sudah, sampai di dalam si bosnya kakak kikik ketawa, dia bilang. Tapi pakai saya bilang, Ngoni so tahu kan? Saya bilang, waduh, gimana Pak? Saya bilang, iya. Saya bilang, ya bersyukurlah Ngoni. Saya bilang, ya. Tapi, dia bilang ada tapinya. Bilang, kenapa Pak? Dia bilang, ya ini kan pomnya besar ini. Itu teman kau itu buat ini, saya tidak bisa baca. Bisa dibuat yang apa isinya pakai A4. Dia bilang ya ini yang lebih sederhana gitu ya. Iya, lebih sederhana. Ini kan setengah mati. Ini wholesale, ini middle. Saya harus lihat terus panjang sekali dengan pom aslinya kan. Dia kirim itu pom aslinya seperti itu dalam print out continuous pom yang besar itu kan. Oh ya, iya. Oh iya benar juga saya bilangnya. Oke Pak, siap. Saya
tolong beri waktu, saya bilang. 1 bulan, saya bilang. Boleh. Tapi kan sebelumnya, ya maaf, jadi sebelum saya ketahuan di sana, gitu, sebelum saya istilahnya kepergok itu, saya sudah membaca, saya bilang, oh ini kan pakai sandi, saya bilang, pakai sandi ini, oh ini giro giro 1 tahun ini, oh ini kredit ini, oh iya, oke, ini berarti sandi pembukuan, siap, saya baca bukunya, diam-diam saya buat itu rumus, sebelum diperintahkan itu saya buat itu, sembari saya mempraktekkan sebagai pernah belajar program kan, programmer gitu. Saya praktekkan, oh ini if ini sama dengan ini maka and ini not ini maka maksimum kredit ini jebret. Saya tes pakai trace off ih mantap. Nah itu gimana Pak? Akhirnya dikasih tantangan membuat laporan yang lebih sederhana gitu. Betul.